Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ada. Insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah sehat semua. Alhamdulillah. Eh, Kawan-kawan semua, hari ini kita akan belajar tentang wakaf. Ada yang pernah dengar wakaf? Wakaf Al-Bahjah, pernah dengar ya? Gedung yang kita tempatin ini, pondok ini wakaf gitu ya. Apa itu wakaf? Nah, ini harus kita pelajari bersama insya Allah. Nanti kita akan belajar selama satu pelajaran ini kita akan membahas tentang wakaf. Nanti tanyakan saja apa yang belum paham tentang wakaf. Baik, kita mulai. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang kita pelajari hari ini adalah pertemuan ketujuh setelah kita mempelajari tentang zakat, karena mata kuliah kita ini adalah siswaf. Zakat sudah kita pelajari, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang wakaf, tentang definisinya apa, syarat-syaratnya, dan rukunnya apa. Nah, untuk kali ini kita akan menempuh CPMK 1.3, yaitu nanti tujuannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, syarat-syarat, dan rukun wakaf, serta nanti mengamalkannya. Jadi jangan sampai udah tahu wakaf, nggak pernah wakaf, ya kan? Ya nanti kita akan kasih tahu bahwa wakaf itu tidak harus kaya raya, tidak harus tanah berhektar-hektar. Wakaf itu simpel, mudah. Apalagi sekarang sudah digital, Masya Allah. Kemudian sumbernya nanti bisa dipelajari juga. Ini ada tulisan saya tentang wakaf saham. Nah, itu lebih ini lagi kalau orang yang punya saham. Kemudian juga kita telah menulis buku tentang masjid, yang mana masjid ini berdikari dengan adanya wakaf, sawah, dan lain-lain. Nah, kita memasuki yang pertama, itu tentang wakaf. Apa itu wakaf? Nah, ini kita bersama-sama akan mempelajari definisi wakaf. Baik, mungkin minta tolong ada yang bacain ini, barangkali apa namanya, teman-teman biar pada dengar. Uh, Bisa dibacakan? Definisi wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Terima kasih, Masya Allah. Ini, jadi menurut undang-undang di Indonesia, wakaf sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Nah, undang-undang ini sebenarnya disempurnakan oleh peraturan pemerintah, disempurnakan juga oleh peraturan BWI, disempurnakan lagi oleh peraturan-peraturan yang lebih detail lagi. Nah, wakaf menurut definisi ini, kalau dalam bahasa fikihnya kan habsun, habsun itu menahan ya. Tapi kalau di sini tidak disebutkan menahan, tapi sudah langsung dikatakan memisahkan atau menyerahkan. Memisahkan atau menyerahkan. Nah, kalau dalam bahasa fikih memang menahan maksudnya adalah harta yang ditahan tidak boleh dijual, tidak boleh ditransaksikan, tapi harta itu jadi milik Allah untuk kepentingan umat. Manfaatnya ditasarufkan kepada umat. Contohnya sawah. Misalkan diwakafkan kepada pondok, sawah itu menghasilkan panen. Nah, panennya untuk kepentingan pondok pesantren. Nah, itu contohnya. Atau tadi yang saya contohkan dalam buku yang saya tulis itu, masjid punya sawah. Kemudian sawahnya menghasilkan panen, panennya untuk kepentingan masjid. Itu. Nah, itu contoh wakaf. Ada juga wakaf untuk fakir miskin, yang mana hasil panennya nanti diberikan untuk fakir miskin yang ada di sekitar situ sesuai dengan ketentuan wakif. Nah, kalau di sini adalah perbuatan hukum, karena orang yang wakaf itu sudah terikat dengan hukum. Jadi ketika orang wakaf, sudah dia secara hukum sudah melepaskan, memisahkan, menyerahkan sebagian hartanya. Jadi nggak bisa ditarik lagi. Orang sudah wakaf, terus tiba-tiba datang ke BPN, Pak, itu sertifikatnya mau saya rubah. Jadi pribadi nggak bisa, itu harus melalui ruslah, pindah, harus ada gantinya, harus ke kementerian, harus ada tanda tangan Menteri Agama, dan seterusnya. Dan prosesnya ke pengadilan panjang. Karena wakaf itu sudah lepas, sudah tidak boleh ditarik lagi. Kemudian di sini ada selamanya dan ada jangka waktu tertentu. Nah, ini nanti yang dalam fikih ini ada perbedaan. Tapi di Indonesia secara undang-undang diakomodir semua. Yang selamanya boleh, seperti wakaf pesantren. Itu sampai hari kiamat. Nggak boleh wakaf pesantren dirubah jadi pasar. Wakaf pesantren dirubah jadi misalkan terminal atau apa. Tapi sesuai dengan yang dikatakan wakifnya untuk pesantren. Itu sampai hari kiamat. Nah, ada juga yang ternyata jangka waktu tertentu. Dan ini sekarang banyak. Dan itu dalam mazhab Syafi'i memang nggak ada, tapi dalam mazhab lain ada. Seperti mazhab Hanafi. Nah, yang jangka waktu tertentu ini, contohnya sekarang banyak kampus-kampus itu mengumpulkan donasi wakaf dalam jangka waktu tertentu, sehingga mereka mengumpulkan dana jumlahnya miliaran milik orang fulan, kemudian dalam jangka waktu misalkan 1 tahun. Setelah 1 tahun
diinvestasikan itu sudah berhasil, maka setelah 1 tahun dikembalikan lagi. Jadi wakafnya dalam jangka waktu tertentu. Ini menurut madhab, satu madhab itu boleh. Tapi kalau madhab Syafi'i tidak. Karena madhab Syafi'i wakaf itu harus selamanya. Tapi kalau sebagian madhab enggak. Nah, seperti ini. Ini perbedaan saja ya. Dan perbedaan itu ya harus kita akomodir. Artinya memang dalam undang-undang juga diakomodir, yang mau jangka waktu tertentu boleh, yang selamanya juga boleh. Untuk sesuai dengan kepentingan keperluan ibadah atau kesejahteraan umum. Nah, contohnya wakaf untuk masjid, kepentingan ibadah. Wakaf untuk pendidikan, berarti kesejahteraan umum. Wakaf untuk fakir miskin. Wakaf untuk jalan raya. Jadi kalau misalkan jalan-jalan tol itu bentuknya wakaf, hebat lagi. Tapi kan yang ada orang nggak ingin ya hartanya dikasihkan begitu saja ya. Padahal pahalanya luar biasa karena dijadikan jalan umum. Nah, inilah wakaf yang mana sesuai ketentuan syariah. Ya tentunya kalau sudah diwakafkan, nanti di antara ketentuan syariah adalah tidak boleh diambil lagi. Baik. Selanjutnya, baik sampai di sini barangkali ada yang bertanya. Mungkin kalau nggak ada kita lanjutkan dulu kepada rukun-rukun ya. Rukun wakaf. Kalau kita ingin mengetahui sesuatu, maka sesuatu itu pasti ada unsur-unsur yang menyusunnya. Contohnya laptop. Laptop itu rukunnya apa saja nih? Ada hardware, ada software gitu kan. Kemudian laptop ini diantaranya nanti ada motherboard, ada CPU ya kan, ada apa lagi nih di dalamnya nih, macam-macam. Ada SSD, ada macam-macam. Nah, itu adalah penyusunnya yang disebut rukun. Kalau salah satunya nggak ada, maka laptopnya nggak berfungsi. Contohnya nggak ada motherboard, nggak bisa. Contohnya nggak ada misalkan SSD-nya, nggak nyala, nggak bisa. Kalau ada hardware-nya, nggak ada software-nya, nggak nyala. Maka itu disebut rukun. Nah, apa saja rukun wakaf yang harus ada? Di sini kita sesuai dengan yang ada dalam literatur fikih, rukun wakaf itu hanya ada 4. Yang pertama adalah wakif, yang kedua adalah mauquf alaih, kemudian ada mauquf, kemudian ada sighah. Nah, ini setiap satunya nanti ada syaratnya dan juga ada definisinya. Mungkin kita akan jelaskan satu-satu dulu ya. Wakif. Wakif ini adalah orang yang berwakaf. Tadi kan tindakan hukum memisahkan. Nah, orang yang memisahkan hartanya itu namanya wakif. Kemudian mauquf alaih. Mauquf alaih adalah tadi kalau tujuannya tadi untuk ibadah, berarti orang-orang yang beribadah di situ, mauquf alaih. Masjid misalkan untuk tempat ibadah, untuk pendidikan misalkan, untuk pesantren, maka itu disebut mauquf alaih. Penerima manfaat dari wakaf. Kemudian mauquf. Mauquf itu harta yang diwakafkan. Contoh tanahnya. Contoh tadi ada yang wakaf hartanya, uangnya. Ada yang wakaf gedung. Oh, macam-macam wakaf. Nah, yang keempat adalah sighah. Sighah itu adalah ungkapan yang menunjukkan orang berwakaf. Kalau di Indonesia itu sudah ada namanya AIW. Ada yang pernah dengar AIW? Akta Ikrar Wakaf. Akta Ikrar Wakaf itu memuat sighah wakaf. Nah, itu nanti ada syarat-syaratnya, dijelaskan. Baik, ini 4 rukun wakaf. Barangkali ada yang bertanya, mangga, tentang rukun wakaf ini. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidan Said. Izin bertanya, ini kan ada rukun 4 di dalam wakaf. Saya pernah mendengar juga bahwa ada yang dinamakan dengan istilah nazir di dalam wakaf. Nah, apakah itu termasuk ke dalam rukun atau seperti apa? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus. Yang lain juga kayaknya pengen tahu nih. Kayak sering dengar ya nazir wakaf gitu ya. Jadi nazir wakaf itu pengelola wakaf. Dan pengelola wakaf ini kalau dalam undang-undang sifatnya harus memang rukun, harus ada. Tapi dalam bahasa fikih tidak ada nazir pun sebenarnya wakaf tetap bisa berjalan. Tetapi nazir nanti ditentukan oleh pemerintah siapa yang akan jadi nazir. Seperti itu. Nah, di dalam undang-undang kita memang wakaf itu harus dikelola oleh nazir, yang nazir itu ditentukan oleh wakif atau ditentukan oleh pemerintah. Kalau di kitanya itu rekomendasinya dari BWI, Badan Wakaf Indonesia. Nah, nazir itu adalah pengelolanya yang akan mengelola wakaf itu. Siapa yang jadi nazir itu? Nah, kalau dalam fikih ini memang yang disebutkan hanya 4 saja ini. Tidak menyebutkan nazir. Karena terkadang nih, wakif mewakafkan hartanya kepada mauquf alaih, itu langsung kadang mauquf alaih yang mengelola. Terkadang seperti itu. Nah, sedangkan di kita enggak, mauquf alaih itu penerima manfaatnya, harus ada yang mengelola terpisah. Nah, ini maka nazir itu adalah pengelola harta wakaf. Dan itu ada kedudukan secara undang-undangnya. Kalau di undang-undang kita, dia berhak upah juga 10%. 10% dari hasil pengelolaan itu. Misalkan dia mengelola sawah. Hasilnya adalah 10 ton misalkan. Maka 10%-nya itu maksimal ya.
boleh digunakan oleh nazir untuk apa? Untuk keperluan-keperluan nazir, baik itu untuk misalkan gajian di antara anggota nazir itu, yang mana mereka sudah memikirkan berusaha ini, berusaha itu, dan seterusnya. Itu. Jadi 10% itu untuk itu. Kalau sekarang, karena nazirnya biasanya berbentuk badan, itu sekarang ininya banyak, kegiatannya banyak, sehingga nazir itu perlu promosi, dana promosi. Nazir juga perlu pengelolaan, kadang perlu di situ maintenance kantor, maintenance gedung apa dan lain-lain. Dan itu semua diambilkan dari 10% dari harta wakaf itu. Bukan harta wakafnya, hasil pengelolaan wakaf. Nah, itulah nazir. Jadi nazir itu pengelola wakaf. Baik. Nah, mungkin untuk lebih lebih detailnya ya, kita berikan contoh saja. Contohnya misalkan Mas Bibul ini ya, konglomerat dia. Contohnya misalkan sawahnya banyak, ya. Kemudian beliau melihat bahwa Al-Baja perkembangannya cepat nih, perkembangannya luar biasa. Kayaknya itu butuh lahan lagi untuk sekolahan, misalkan, untuk pondok pesantren. Maka Mas Bibul datang kepada pengurus pondok pesantren bagian wakaf, yaitu Mas Ali misalkan. Setelah datang ke situ, kemudian beliau menyatakan, saya punya lahan di dekat pondok sana, sekitar ya 500 meter dari pondok. So ada lahan 2 hektar. Kalau misalkan saya wakafkan, boleh nggak? Nah, misalkan Mas Ali, oh ya siap. Maka Mas Bibul saat itu belum dikatakan wakif karena belum ikrar. Masih mau saya wakafkan, akan saya wakafkan. Gitu. Nah, ketika nanti dari pihak Al-Bahjah sudah mulai memprosesnya, karena sekarang wakaf harus tertulis ya, sudah mulai memprosesnya, datang kepada KUA, atau sekarang sudah digital, sudah mulai mendaftarkan dari hartanya Mas Bibul untuk wakaf Al-Bahjah. Di situ di websitenya KUA, boleh dilihat namanya SIWAK, Sistem Informasi Wakaf. Nah, di dalam sistem informasi wakaf itu nanti dimasukkan sertifikatnya, ada Pak Bibul, ada, masukkan. Pemiliknya Pak Bibul, ya, nomor SHM-nya berapa, kemudian luasnya berapa. Nah, di situ nanti diajukan kepada KUA untuk akta ikrar wakaf. Seperti itu. Nah, dalam contoh ini, maka Mas Bibul itu adalah wakif, kemudian pondok pesantren Al-Bahjah adalah mauquf alaih, kemudian sawahnya Mas Bibul 2 hektar adalah mauquf, harta yang diwakafkan. Ketika Mas Bibul sudah ikrar dalam tulisan AIW tersebut, saya mewakafkan atas saya nomor SHM sekian, luasnya sekian untuk penulisan Al-Bahjah, maka ungkapan tersebut disebut dengan apa? Sighah wakaf. Sampai di sini paham insyaallah ya. Inilah rukun-rukun wakaf. Baik, bisa dilihat di wakaf Al-Bahjah. Di wakaf Al-Bahjah itu ada wakaf bangunan, ini wakaf benda tidak bergerak. Ada juga wakaf benda yang yang bergerak. Contohnya ada wakaf mobil, ada wakaf macam-macam ini di dalam wakaf Al-Bahjah. Bisa dilihat di platformnya Al-Bahjah ini, yang disebutnya nanti ada digitalnya, ada wakaf motor. Nah, ini contoh wakaf benda bergerak. Ada wakaf benda tidak bergerak, yaitu contohnya tanah, bangunan, dan semisalnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seorang untuk memisahkan sebagian harta ya, memisahkan sebagian hartanya untuk tujuan apa? Tujuan ibadah atau kesejahteraan sosial yang lainnya. Rukunnya ada 4, apalagi tadi? Wakif, mauquf alaih, mauquf, dan sighah. Nah, tadi ada tambahan nazir ya. Nazir itu adalah pengelola wakafnya. Pengelola wakafnya. Jadi di luar wakafnya itu ada pengelola. Itu namanya nazir wakaf. Dan ini saja yang bisa saya sampaikan hari ini, semoga bermanfaat. Sebelum saya tutup, bisa dibuka handphone masing-masing wakaf Al-Bahjah. Walaupun Rp5.000. Ini buka, ada wakafalbahjah.id. Silahkan. Bisa dibuka wakafalbahjah.id. Di situ silakan pilih donasinya yang mana. Wakaf sumur, ada wakaf pendidikan, wakaf mobil, wakaf pembangunan, wakaf motor, dan wakaf-wakaf yang lain. Bisa klik di donasi, kemudian pilih silakan mau donasi yang mana. Misalkan wakaf sumur ini, kemudian silakan ini dari sini nih, donasi, silakan. Bisa dipraktekkan sebagai pengamalan ilmu wakaf. Walaupun 5.000 ya kehilangan bakso lah, semangkok ya. Nah, inilah. Terima kasih, insya Allah semoga wakafnya diterima oleh Allah SWT dan jadi amal jariah ya. Dan semoga ilmu yang kita peroleh ini bermanfaat karena langsung diterapkan.
Nah, demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.